Setiap tahun perusahaan sebesar Coca-Cola masih harus mengeluarkan dana lebih dari 90 triliun rupiah hanya untuk iklan. Di dunia modern, sesuatu yang tidak dipromosikan akan dianggap tidak ada. Masalahnya, pola pikir itu juga masuk ke dalam hidup manusia. Orang terdorong untuk terus mempromosikan dirinya, yaitu agar ia dianggap penting dan berhasil. Padahal semakin orang mempromosikan dirinya akan semakin lelah jiwanya. Karena itu kita perlu memahami ciri-ciri dari orang yang hidup bukan berpusatkan pada dirinya sendiri. Dengan demikian saudara akan mengetahui langkah-langkah untuk hidup dalam kerendahan hati sejati dan yang membuahkan kebahagiaan sejati. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mari kita saling menumbuhkan dan menguatkan sesama saudara seiman. Kelompok saling memperhatikan atau kesan adalah tempat yang tepat untuk hal itu. Bila Anda belum bergabung di dalamnya, jangan ragu untuk hubungi nomor yang tertera di layar. Pengurus kesan siap membantu Anda. Jika Anda membutuhkan waktu tenang untuk berdoa, gereja menyediakan ruang doa personal retreat sebagai tempat untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa ini berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Jadwal hari dan waktu dapat Anda lihat di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Tahukah saudara berapa dana yang dikeluarkan oleh Coca-Cola di setiap tahunnya untuk iklan? Yaitu untuk memastikan agar penduduk dunia tetap ingat kepada nama mereka. Lebih dari 5 miliar dolar Amerika atau lebih dari 90 triliun rupiah. Menurut laporan tahunan mereka, biaya iklan Coca-Cola pada tahun 2024 adalah sekitar 5,1 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2025 angka itu naik menjadi sekitar 5,4 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar. Namun biaya itu akan terasa lebih fantastis kalau dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Yaitu antara lain biaya bahan baku dan ongkos produksi mereka. Pada tahun 2025 harga pokok penjualan Coca-Cola sekitar 18,4 miliar dolar Amerika. Artinya biaya iklannya saja hampir sepertiga dari jumlah tersebut. Lalu siapa yang membayar biaya iklan itu? Konsumen. Sehingga kalau saudara membeli Coca-Cola, yang saudara bayar bukan hanya harga kalengnya, bukan hanya biaya distribusinya, bukan pula hanya harga minuman yang saudara nikmati. Saudara juga harus ikut membayar biaya promosi yang dimaksudkan agar saudara tetap ingat kepada merek Coca-Cola. Padahal siapa yang tidak mengenal Coca-Cola? Coca-Cola adalah salah satu dari 10 merek yang paling terkenal di dunia. Namun toh setiap tahun miliaran dolar harus dikeluarkan agar merek itu tetap terlihat, tetap diingat, dan tetap dipilih. Memang di dunia modern sesuatu yang tidak dipromosikan mudah dianggap tidak ada. Pola pikir ini tidak hanya berlaku untuk merek dagang, namun juga masuk ke dalam hidup manusia. Orang merasa bahwa dirinya harus terus terlihat, harus terus muncul di berita, harus sering tampil di panggung, harus membuktikan diri, harus menunjukkan bahwa dirinya berhasil, penting, menarik, dan layak
untuk diperhatikan. Alhasil, tidak sedikit di antara para selebriti yang perlu membuat pelbagai sensasi agar nama mereka tetap dibicarakan orang. Mereka sengaja membuat kehebohan agar nama mereka muncul di berita dan dengan demikian tidak tenggelam karena terkubur oleh nama selebriti yang lain. Media sosial membuat semua itu menjadi semakin mudah. Setiap hari, puluhan juta foto dan video diunggah di Instagram. Sebagian besar adalah foto-foto dari si pemilik akun, yaitu foto mereka yang sedang di sini atau di sana, sedang makan ini atau itu, termasuk foto-foto saya. Karena itu di masa kini restoran dan kafe berlomba-lomba menata dekorasi ruangan mereka agar instagramable. Mengapa? Karena sebagian orang berkunjung ke restoran bukan untuk makan, namun untuk membuat foto dan mengunggahnya di Instagram, Facebook, atau TikTok. Artinya kita hidup di zaman di mana menonjolkan diri bukan lagi sekadar suatu pilihan, melainkan hampir merupakan suatu kewajiban. Lalu, apakah dampak dari sikap self-promoting atau mempromosikan diri ini terhadap kesehatan psikologis? Seperti yang diwartakan oleh kantor berita Reuters, Selena Gomez, artis dan penyanyi sangat populer di Amerika itu, dalam wawancara dengan majalah Vogue berkata, "As soon as I became the most followed person on Instagram, I sort of freaked out. It had become so consuming to me. It's what I woke up to and went to sleep to. I was an addict." Kalau saya terjemahkan secara bebas, Gomez berkata, begitu saya menjadi orang yang paling banyak diikuti di Instagram, saya merasa agak panik. Jumlah follower saya di Instagram sangat menyita perhatian saya. Itu yang saya pikirkan saat bangun tidur dan sebelum tidur. Saya seperti seorang pecandu. Memang, mengejar popularitas termasuk melalui media sosial dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jiwa. Penelitian Melissa G. Hunt dan rekan-rekannya di University of Pennsylvania menunjukkan bahwa semakin banyak orang menggunakan waktunya untuk media sosial, maka kebugaran hidup mereka akan semakin menurun. Artinya, penggunaan media sosial yang berkelebihan terutama bila hal itu disertai dengan maksud untuk membandingkan jumlah followers atau pengikutnya di media sosial dengan orang lain dapat mengakibatkan tekanan batin. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa akar masalahnya bukan terletak pada media sosial itu sendiri. Media sosial hanyalah sekadar suatu alat. Sesungguhnya akar masalahnya terletak pada hati manusia yang menjadikan aku atau dalam bahasa Yunani yaitu ego sebagai pusat hidupnya. Kalau media sosial digunakan untuk berbagi kabar, membangun hubungan, menyampaikan kebaikan, atau menyaksikan karya Tuhan, tentu itu dapat menjadi alat yang baik. Tetapi kalau motivasi yang terdalam adalah untuk terus mempromosikan diri, maka cepat atau lambat jiwa kita akan menjadi lelah. Berarti selama seseorang menempatkan aku atau ego sebagai pusat hidupnya, maka ia tidak akan pernah merasa tenang dalam jiwanya. Selama orang ingin agar aku dianggap lebih penting, lebih hebat daripada orang lain, dan selalu menjadi pusat perhatian orang, maka sesungguhnya kecongkakan telah mengendalikan hidupnya. Akibatnya ia pun terjerumus ke dalam kelelahan batiniah. Karena itu solusinya bukanlah sekadar membatasi waktu dalam menggunakan media sosial. Yang diperlukan adalah memperoleh jalan agar aku tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Untuk itu, mari kita memerhatikan kesaksian Rasul Paulus tentang hidupnya. Yaitu sebagaimana yang ia tulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Di situ ia memaparkan tentang bagaimana ego dirinya dapat lengser dari pusat kehidupannya. Mari kita baca ayat tersebut. Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di ayat-ayat ini Paulus mengutarakan perubahan pusat hidupnya yang sangat radikal. Ia tidak berkata, aku telah berupaya untuk membangun citra diri agar nampak lebih rendah hati. Ia juga tidak berkata, aku terus berupaya agar terlihat sebagai orang yang lebih rohani dibandingkan orang lain. Tidak, ia tidak berkata seperti itu. Namun Paulus berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah gambaran tentang pusat hidupnya, yaitu Kristus. Itulah gambaran tentang kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati sejati tidak lahir dari usaha untuk terlihat rendah hati. Kerendahan hati sejati lahir ketika pusat hidup kita berubah. Bukan lagi aku, namun Kristuslah yang menjadi pusat. Singkat kata, kerendahan hati sejati adalah buah dari hidup yang berpusat pada Kristus. Lalu, bagaimana kita dapat mengenali bahwa hidup kita sudah sungguh-sungguh berpusat pada Kristus, atau kita telah sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati yang sejati? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat penting. Sebab orang yang congkak pada umumnya tidak menyadari ketinggian hatinya. Malah tak jarang ia beranggapan bahwa dirinya sudah sangat rendah hati. Berdasarkan Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20 tadi, kita melihat bahwa ciri-ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati sejati adalah yang pertama, hidupnya yang lama disalibkan bersama Kristus. Saya ulangi, ciri pertama dari orang yang hidup dalam kerendahan hati sejati adalah hidupnya yang lama disalibkan bersama Kristus. Itulah yang diutarakan oleh Paulus di dalam kalimat terakhir dari ayat 19 tadi. Yaitu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang dimaksudkan oleh Paulus dengan aku di sini adalah hidupnya yang lama. Itulah dirinya sebelum menjadi pengikut Kristus. Itulah Paulus yang berupaya untuk hidup benar dengan kebenarannya sendiri. Yaitu melalui berusaha menaati hukum Taurat dengan kemampuannya sendiri. Itulah ketaatan dalam menjalankan kewajiban agama yang di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 5 disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kegiatan keagamaan dari orang-orang yang munafik. Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itu memberi sedekah dan berdoa dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang lain. Artinya mereka melakukannya untuk melayani si aku atau ego yang menjadi pusat hidup mereka. Memang cara pikir, tata nilai, ambisi, dan motivasi seperti itulah yang menggerakkan kehidupan dan mempengaruhi perilaku kita sebelum menjadi pengikut Kristus. Dalam pola hidup yang lama itu, hidup kita berpusat pada aku atau ego. Aku yang ingin selalu diakui sebagai yang paling penting, paling hebat, paling benar, dan paling diperhatikan oleh semua orang. Kalau aku diabaikan atau diremehkan orang, aku akan langsung tersinggung. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang haus dan lapar terhadap perhatian ini akan rela membayar dengan apa saja asal egonya itu terpuaskan. Kalaupun orang itu mengetahui apa yang benar, ia akan rela mengorbankan kebenaran tersebut demi memperoleh pujian ataupun penerimaan dari lingkungannya. Mengapa? Karena diterima, dipuji-puji, dan disanjung oleh orang banyak merupakan hal yang terpenting bagi dirinya. Oleh karena itu ia rela hidup berkompromi dengan ketidakbenaran. Bahkan kalau perlu demi egonya, Yesus pun akan ia jual sama seperti yang telah dilakukan oleh Yudas. Di ayat 19b tadi, Paulus berkata lebih lanjut bahwa hidupnya yang lama itu telah disalibkan dengan Kristus atau bersama Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus dan bukan aku telah menyalibkan diriku dengan Kristus. Memang tidak ada orang yang dapat menyalibkan dirinya sendiri. Namun harus ada orang lain yang mengerjakannya bagi dirinya. Bahkan Yesus pun tidak menyalibkan dirinya sendiri. Namun para prajurit Romawi yang menyalibkan dia. Coba bayangkan.
Kalau Yesus menyalibkan dirinya sendiri, dia dapat memakukan kedua kakinya sendiri pada kayu salib. Mungkin ia juga dapat memakukan tangan kirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan tangan kanannya? Ia memerlukan orang lain. Namun yang menarik, sebagai tanggapan terhadap perbuatan para prajurit Romawi yang menyalibkan dirinya itu, Yesus berkata kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebagaimana dengan Yesus, Paulus pun tidak dapat menyalibkan dirinya sendiri. Pengalaman seperti itu pula lah yang Tuhan izinkan kita alami agar ego kita secara terus-menerus terlengserkan dari pusat hidup kita. Itulah proses pembentukan agar kita senantiasa bertumbuh dalam kerendahan hati. Proses yang terjadi sejak kita menjadi pengikut Kristus serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Proses itu terus berlangsung sampai akhir hidup kita. Di dalam hal ini, Tuhan memakai pelbagai orang dan keadaan untuk menyalibkan kita. Orang itu mungkin saja adalah mereka yang pernah atau selalu mengalami kebaikan kita. Namun bukannya berterima kasih, malah tanpa alasan. Mereka memusuhi, memfitnah, dan berupaya menyakiti hati kita. Di saat seperti itu, apakah yang harus kita lakukan? Bukan mengutuki mereka. Namun seperti yang Yesus contohkan di kayu salib, kita harus berdoa memohon pengampunan Allah bagi mereka. Melalui proses itu Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Singkat kata, pertumbuhan dari kerendahan hati tidak terjadi secara serta-merta maupun karena upaya kita. Namun karena penyerahan diri kita kepada karya Allah yang membentuk kita antara lain melalui orang-orang dan keadaan di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati sejati adalah bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Saya ulangi, ciri kedua dari hidup dalam kerendahan hati sejati adalah bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Maksudnya adalah bila semula si ego atau aku yang menjadi pusat hidup kita, sekarang karena kehidupan kita yang lama telah disalibkan bersama Kristus, maka Kristuslah yang berada di pusat hidup kita. Tentang hal itu, di dalam kalimat pertama Galatia pasal 2 ayat 20, Paulus menulis sebagai berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, Paulus bermaksud mengutarakan bahwa sejak ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka bukan egonya lagi yang berada di pusat kehidupannya. Lebih jauh ia menulis, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya sekarang Kristuslah yang menjadi pusat kehidupannya. Perubahan tentang siapa atau apa yang menjadi pusat hidupnya ini berdampak terhadap seluruh aspek kehidupannya. Hal itulah yang terjadi atas diri Tom Monaghan, pendiri dan pemilik Domino Pizza yang merupakan restoran waralaba pizza terbesar kedua di Amerika Serikat. Ketika Tom Monaghan masih berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia sehingga keluarganya mengalami kesukaran ekonomi. Situasi tersebut membuat ibunya terpaksa menyerahkan Tom ke sebuah panti asuhan. Di panti asuhan itu maupun di sekolah, Tom Monaghan selalu berupaya dengan sekuat tenaga agar dirinya meraih prestasi yang terbaik. Selepas dari sekolah menengah, ia ingin melanjutkan pendidikannya di jurusan arsitektur University of Michigan. Untuk membiayai pendidikannya, ia bekerja dengan menjual pizza di kaki lima. Tom menjadikan kecepatan dalam menyajikan makanan sebagai keistimewaan dari usahanya. Dalam waktu yang singkat, usahanya ini semakin bertambah maju sehingga pada tahun 1960 ia dapat membuka sebuah restoran yang diberinya nama Domino Pizza. Restoran tersebut berkembang dari sebuah restoran waralaba yang sekarang di Amerika Serikat saja memiliki 7.000 gerai dan 20.000 gerai di seluruh dunia.
Semua itu mendatangkan kekayaan yang luar biasa besarnya bagi Tom Monaghan. Ia membeli sebuah pulau di Danau Michigan dan mendirikan rumahnya di pulau tersebut. Rumah yang sangat mewah sehingga meja makannya saja seharga 1,6 juta dolar Amerika atau senilai 28 miliar rupiah. Tom Monaghan juga merupakan salah seorang pemilik mobil Bugatti Royale yang merupakan mobil yang sedemikian mewahnya sehingga di dunia hanya terdapat 6 buah saja. Ia membeli mobil tersebut dengan harga 8 juta dolar Amerika atau sekitar 140 miliar rupiah. Pada tahun 1989, yaitu ketika ia berusia 52 tahun, seorang temannya memberi Tom Monaghan sebuah buku kecil yang berjudul Mere Christianity. Buku tulisan C.S. Lewis, sastrawan yang sangat terkenal dari Inggris ini, membuka matanya dan menyadarkan Tom Monaghan tentang kesombongan dirinya. Ia teringat bahwa sejak bocah ia telah berusaha dengan sekeras mungkin untuk menjadi orang yang berhasil, yaitu agar diterima oleh orang lain. Sekarang ia menyadari bahwa keberhasilan yang ia capai karena usaha kerasnya tersebut ternyata tidak membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagai akibat, ia memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 tahun guna merenungkan ulang kehidupannya. Pada tahun 1998, Tom Monaghan menjual sebagian besar dari saham yang ia miliki di Domino Pizza, yaitu dengan nilai 1 miliar dolar Amerika. Sejauh ini, ia telah menyumbangkan lebih dari setengah miliar dolar Amerika untuk pekerjaan sosial serta pelayanan gereja dan berniat menyumbangkan seluruh kekayaannya sebelum ia meninggal dunia. Memang, apabila orang menempatkan Yesus sebagai pusat dalam hidupnya, yaitu dengan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka tata nilainya pun akan berubah. Sehingga dari hidup dalam kecongkakan, ia akan hidup dalam kerendahan hati yang bertumbuh secara terus-menerus. Perubahan karena Kristus hidup di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, ciri-ciri dari kerendahan hati sejati, yaitu kerendahan hati yang lahir dari hidup berpusat pada Kristus, adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Saya ulangi, ciri ketiga dari hidup dalam kerendahan hati sejati adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Tentang hal itu Paulus mengemukakan bagaimana ia menjalani kehidupan yang baru. Kalau sebelumnya ia berupaya untuk menjadi orang benar berdasarkan usahanya sendiri. Yaitu seperti yang ia tulis dalam Galatia pasal 3 ayat 11-12. Sekarang ia menyadari bahwa orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena hidup oleh iman. Hal tersebut dipertegasnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 tadi sebagai berikut. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Paulus menandaskan bahwa hidupnya sekarang adalah oleh iman kepada Kristus yang telah mengasihi dirinya. Hidupnya bukan berdasarkan prestasi yang ia capai, termasuk prestasi agamawi seperti yang pernah ia kejar di masa lalu. Bukan, namun oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban sampai mati bagi dirinya. Padahal ia adalah orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi. Dengan kata lain, sekarang ia hidup dengan bersandar pada anugerah Allah di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam iman kepada Kristus dan bersandar pada anugerahnya seperti itu tidak akan menepuk dada dan membanggakan kehebatan pribadinya. Ia tidak akan merasa ataupun berkata bahwa semua prestasi yang ia capai semata-mata karena upaya dirinya. Singkat kata, ia tidak akan bersikap dan berperilaku seperti seekor kutu yang menempel pada punggung gajah seperti yang pernah saya paparkan dalam khotbah saya. Saudara masih ingat kepada kisah itu bukan? Alkisah, seekor kutu selalu menempel pada punggung seekor gajah. Sehingga kemanapun sang gajah itu pergi, ke sana pula si kutu mengikut. Suatu hari, gajah tadi berjalan melewati jembatan kayu yang melintang di atas sebuah sungai.
Begitu sang gajah menginjakkan kakinya pada jembatan tadi, maka jembatan itu pun bergoyang dan berderat-derit bunyinya. Melihat hal itu, maka langsung kutu yang menempel pada punggung gajah tadi berdiri dan sambil menepuk dada ia berkata, "Lihat, karena aku maka sekarang jembatan ini bergoyang." Ini adalah kutu yang tidak tahu diri. Seharusnya kutu itu menyadari bahwa bukan karena dirinya lah maka jembatan itu bergoyang. Semestinya kutu itu mengetahui bahwa dirinya tidak akan pernah mampu membuat jembatan itu berderat-derit. Sepantasnya kutu itu mengakui bahwa jembatan itu bergetar karena berat tubuh si gajah yang sedang lewat di atasnya. Sedangkan dirinya kebetulan saja menempel pada punggung gajah tadi. Begitulah orang yang rendah hati. Ia akan menyadari dan mengakui bahwa hidup yang ia lalui adalah semata-mata karena anugerah Allah dalam Yesus. Ia hidup oleh iman kepada Kristus. Singkat kata, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan anugerahnya tidak akan hidup dengan tinggi hati. Namun bertumbuh dalam kerendahan hati. Orang yang hidup seperti itu tidak akan membanggakan kehebatan dirinya. Namun akan selalu mensyukuri kasih Kristus. Orang yang seperti itu akan hidup dalam damai sejahtera. Dan bukan bergumul untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Atau sibuk mempromosikan dirinya sendiri. Memang hidup dengan berpusat pada Kristus dan bukan pada diri sendiri adalah sangat penting. Hidup yang berpusat pada aku akan melelahkan orang yang menjalaninya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan, kalau sudah bercakap-cakap dengan orang yang tanpa henti membanggakan dirinya. Tanpa jeda, ia terus-menerus berkata, aku begini, aku begitu, aku hebat, aku luar biasa. Saya yakin belum 1 jam saudara mendengar apa yang ia katakan, pasti saudara sudah menjadi teler. Sesungguhnya bukan hanya saudara dan orang-orang di sekitarnya saja yang merasa lelah. Orang itu sendiri pun merasa capek dengan hidupnya. Semakin keras ia berusaha membangun namanya sendiri, semakin terasa kosong hidupnya. Karena itu, hidup dengan berpusat pada Kristus, yang artinya ego harus turun dari tatanya di pusat hidup kita, adalah penting. Orang yang hidup berpusat pada Kristus seperti Paulus, tidak akan merasa panik ketika namanya tidak disebut oleh orang yang sedang berpidato. Ia tidak merasa iri ketika orang lain dipuji. Ia tidak menghabiskan energinya untuk memoles citra dirinya. Sebab nilai hidupnya tidak ditetapkan oleh pengakuan manusia. Melainkan oleh kasih Kristus yang mati bagi dirinya. Itulah damai sejahtera yang paling kita perlukan dalam hidup kita. Karena itu bertanyalah pada diri saudara sendiri. Selama ini siapakah yang setiap hari aku promosikan melalui kata-kata dan perbuatanku? Diriku sendiri atau Tuhan? Jawaban yang jujur terhadap pertanyaan itu akan menolong saudara untuk menyadari tentang siapakah yang menjadi pusat kehidupan saudara. Ego saudara atau Tuhan? Pertanyaan itu akan menolong saudara untuk mengingat pentingnya hidup dengan prinsip less is more. Semakin kita berkurang dalam menonjolkan dan mengandalkan diri kita sendiri, maka semakin bertambah kebahagiaan dan rasa aman dalam jiwa kita. Itulah hidup yang meneladani Kristus dalam kerendahan hati. Bila perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola dan semua yang lain sibuk mempromosikan nama mereka, Yesus tidak mempromosikan dirinya. Namun ia malah merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dan rela berkorban sampai mati bagi kita, manusia yang berdosa. Justru karena itu ia layak untuk dipuji dan disembah oleh seluruh makhluk di alam semesta. Tuhan Yesus adalah teladan termulia tentang hidup dalam prinsip less is more. Hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang paling banyak mempromosikan diri, namun hidup yang meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau rela merendahkan dirimu,
bahkan berkorban sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa ini. Sehingga kami mendapat jalan keluar untuk keluar dari penjara keegoan kami. Dengan demikian hidup kami bukan semakin lama semakin tenggelam di dalam ketidakberdayaan dan kehidupan yang hampa. Tetapi kami menemukan jalan keluar di dalam Engkau untuk mengalami hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang menyenangkan hatimu. Hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi jalan keluar, bahkan memberi teladan bagi kami tentang bagaimana menjadikan hidup yang satu kali ini bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang benar-benar tidak akan kami sesali. Justru dengan meneladani sikap-Mu dalam kerendahan hati, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kami. Hidup kami yang satu kali ini akan menjadi hidup yang sungguh berarti. Kami percaya kasih-Mu itu sungguh besar. Tolong kami, pimpin kami, tuntun kami untuk hidup meneladani diri-Mu hari demi hari. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu memberi kepada kami harapan bahwa apapun yang kami alami di tengah masa sukar apapun, sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang membentangkan jalan keluar. Memberikan harapan. Karena sesungguhnya harapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam gereja ini yang sedang dalam pergumulan.
Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan berikan keberhasilan bagi jemaat yang bekerja dan memiliki usaha. Dan Tuhan sertai berikan hikmat serta kepandaian bagi jemaat yang di dalam proses studi. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau melihat setiap hati dan memberkati setiap persembahan agar dapat digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertaimu dan menjadikanmu berhasil, dan lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.